terima kasih kami sampaikan kepada Bapak sekalian undangan. Sambil menunggu undangan yang sedang menuju ke galeri, kita akan segera bersama menyimak membuka acara ini, dan langsung saja kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andri Subhana, Kepala Galeri Indonesia. Pada beliau kami persilakan. Pertama, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, pemerhati, para pelaku dan para pencinta performance arts yang pada hari ini sengaja kami mengundang untuk sebuah kegiatan yang disebut Indonesian Performance Art Studies dengan tema The Journey of the Body. Kegiatan ini merupakan bagian dari concern kami selaku pengelola Galeri Nasional Indonesia yang sejak beberapa tahun yang lalu sudah mencoba mewadahi, mengakomodir para pegiat-pegiat atau para pelaku-pelaku pertunjukan. Ini kita juga bertemu istilah yang pas, tapi sementara saya sebutkan sebagai performance art dengan berbagai konsep dan juga gagasan serta ide-ide yang selama ini kita wadahi dalam berbagai kegiatan, bukan mungkin ada seni dengan ide baru dan sebagainya. Jadi kami sendiri memang menginginkan ada satu keragaman daripada aktivitas-aktivitas di bidang seni, khususnya seni rupa atau juga dikenal dengan seni visual. Konsep untuk mengadakan forum ini, di mana forum ini sedianya memang akan lebih dengan mengundang banyak pelaku performance art, termasuk juga dimungkinkan juga adanya sebuah event secara langsung, atraksi atau performance itu sendiri. Tetapi karena setelah kita dialog memikirkan banyak hal sampai kepada keputusan bahwa untuk kali semacam forum diskusi brainstorming gitu untuk menggali pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman, dan juga mungkin follow up ke depannya seperti apa. Karena dalam perjalanan performance art di Indonesia, saya kira saat ini mungkin dibahasakan secara tidak langsung itu adalah mungkin masih ya sporadis gitu, atau tidak pernah ada satu yang ingin mengetahui atau ingin melakukan kajian secara komprehensif tentang performance art yang berkelanjutan. Jadi di dalam konteks ini adalah bahwa goalnya itu Galeri Nasional menginginkan adanya sebuah buku, misalnya sebuah apapun nanti namanya itu, yang memang memuat berbagai hasil-hasil kajian, hasil-hasil pandangan, tanggapan, pikiran-pikiran, termasuk juga mungkin dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan performance arts. Dengan demikian buku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak kalangan.
para pelakunya sendiri, para pemerhatinya, maupun juga mungkin di kalangan akademisi yang memang bisa saja aktivitas performa ini menjadi bagian dari sebuah peristiwa kesenian seperti itu. Jadi dengan demikian BNS Indonesia sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia memenuhi undangan kami, baik selaku pembicara maupun juga selaku peserta, karena pada intinya pembicara di sini mungkin semacam menjadi writer, jadi sebagai pengungkap persoalan-persoalan atau pengalaman yang ada. Tapi saya berharap juga peserta juga menjadi aktif untuk memberikan masukan-masukan, memberikan kekurangan-kekurangan atau hal-hal lain yang kira-kira bisa menjadi jalan untuk membuat tadi semacam buku atau semacam referensi perjalanan maupun perkembangan performance arts di Indonesia. Dan oleh karena itu dalam waktu 1 hari penuh ini kami semua bisa mengikuti, dan kami sendiri dengan segala keterbatasan sepanjang hari ini supaya bisa mendapatkan hasil. Itu saya kira pengantar dari kami. Selanjutnya nanti mungkin acara ini akan dipandu oleh saudara moderator. Asu sudah datang, Reza. Sementara satu lagi Pak Diki masih dalam perjalanan, tapi cek terakhir terus sudah. Mungkin nanti saya satu dua memimpin acara ini. Dan terakhir kami berharap juga kepada peserta ataupun para pembicara di forum ini, nanti akan kita ada semacam pembicaraan khusus atau bagaimana memikirkan sebaiknya kegiatan ini kita perlu diperluas begitu forum yang seperti apa, karena tahun depan masih bisa memungkinkan juga peserta-peserta yang mungkin dari luar Pulau Jawa misalnya, maka acara Indonesian Performance Arts Studies 2010 dengan tema Journey. Materi yang akan disampaikan oleh saudara Iwan Diono dengan makalah judulnya The Journey of the Body. Nanti untuk posisi silakan mencari yang untuk peserta mencari yang leluasa, atau untuk pembicara dan moderator ada di sebelah depan sini. Nanti kepada Asu kami persilakan. Bagi Indonesia masih kurang progres dalam banyak hal, tapi kita harus lebih progres lagi untuk hasilnya akan baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak memakai laptop, tidak berdasarkan saja, tapi dengan pembacaan ini mungkin nanti ada boleh langsung jadi sifatnya natural saja. Ide untuk
membuat stadis ini karena perjalanan Hati Uja sudah cukup panjang. Sejak tahun 70-an sudah banyak videonya, tapi apabila kita lihat ke dalam tradisi Indonesia sudah ada akar-akar action tubuh itu sendiri. Oleh karena itu perjalanan tubuh menjadi topik bahwa tubuh itu sendiri menjadi kajian utama ketika satu tubuh tradisional itu milik kolektif masyarakatnya, ketika tubuh modern menjadi milik individu, dan ketika tubuh kontemporer menjadi good sesuai konteks yang dikasih artis. Dari situ menjadi kajian utama diskusi ini, dan nanti kita kumpulkan dari banyak tulisan dan banyak pengetahuan. Kita kalau ke tahun depan lebih besar antara ini dan antara laboratorium tubuh. Jadi kita tidak membuka untuk publik, dan tahun depan untuk publik, dan kita cari kekurangan-kekurangannya. Setelah itu kita menjadi buku dan benar-benar untuk publik. Oke, itu sudah berarti tampilannya feature and action of Indonesia, nunggu objek refleksional solar bahwa ini tulisan yang pernah saya buat yang mirip tentang bagaimana ada transaksi baru tentang objek, yaitu tubuh tulisan yang lama. Akan di Indonesia pada edisi akhir 2002 atau 2003 dan belum pernah digunakan atau didiamkan di Indonesia. Selama waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 2000 dimulai festival pertama Jepang 2000 Jakarta International Art Festival. Setelah berbulan banyak tulisan mengenai art di berbagai media pula. Kebutuhan studi seni art Indonesia 2010 untuk mengangkat sejarah dan konteksnya pada setiap zaman, sehingga bisa melihat perkembangan masyarakat itu sendiri. Ketika bikin lebih jauh, mengkaji akan strategis melihat tubuh sebagai pusat kajian utama, di mana tubuh sebagai media seni non konvensional ternyata sangat terkait dengan proses dinamika perjalanan media sendiri sejak kehidupan masyarakat tradisi masih kental atau eksis hingga transisi ke masyarakat modern menuju kepada masyarakat yang sentralitas. Dinamika perkembangan art di dunia barat lebih akademis, terukur dengan logika media seni yang logis, mundur dari semua jenis media seni menjadi media seni tubuh konvensional. Sementara di Indonesia bahwa art memang lahir dari mutasi lepas dan kebetulan sebagai embrionya. Namun juga sudah korupsi Soekarno sudah tidak populer, masa berbingung salah satu actionnya, salah satu masa memakai baju gaya Soekarno sambil menempuk dada dan pilih banyak perempuan, dan bahkan dua orang mahasiswa menggoreng kecil sebagai simbol tidak cukup bahan pangan. Artinya bahwa protes berbau tubuh kejahatan itu sudah terjadi dari zaman tahun 50-an, juga dari zaman tradisional yang dulu yang orang turun ke Pahlawan dengan PP lebih tinggi. Artinya aksi tubuh muncul dari bawah sadar dan tradisi berdialektika dengan masyarakat yang umumnya pada dunia modern menjadi media tubuh yang selalu bergerak dari segala ini demi mencapai maupun bersatunya antara tubuh ide dengan ruang, waktu, dan publik. Melihat fase-fase budaya di Indonesia, sebenarnya seluruh fase itu masih berlangsung dalam waktu yang sama atau never ending transisi. Kita lihat dalam Malioboro, Yogyakarta maupun beberapa tempat lain di Indonesia, banyak orang masih berpandang hidup cara hidup maupun dalam praktis keseharian masih tradisional, tradisi, bekerja secara tradisional, bertransportasi sepeda atau kereta kuda, mengkonsumsi seni budaya tradisional yang makin menipis pula. Di sisi lain orang-orang modern berpikiran budaya modern, bekerja di kantor modern, naik kendaraan modern, bertuntas di kafe restoran modern. Daripada itu, banyak kelompok sosial di luar keduanya. Komunitas subculture atau underground, gay, lesbian, punk, rasta, sepeda tinggi, spiritual muda, digital music community, komunitas tattoo dan cosplay dan sebagainya. Mereka mengembangkan budaya untuk mereka konsumsi sendiri bersama komunitasnya. Dan waktu yang sama sudah bergaul dengan kehidupan kekinian. Di
dalam masyarakat Indonesia dinamis, kompleks transisi tanpa henti tempat tubuh berjalan mengalami pergantian identitas dan konteks berbeda dalam fase tubuh dan tubuh ide. Dimaknai dan punya konteks berbeda pada setiap zaman atau di tepatnya setiap fase kejayaan. Satu, tubuh tradisional dan masyarakat tradisional berbagai macam ritual secara grup maupun individual banyak memakai tubuh maupun dalam kegiatan kesenian tradisional. Namun satu tubuh di sini adalah individu tidak bisa menentukan sendiri seperti apa penggunaan tubuh itu sudah ditentukan dari tradisi yang sudah ada. A. Tradition of the body as a medium for personal statement. Zaman kerajaan ketika seorang individu merasa mendapat ketidakadilan oleh karena suatu hal, menyatakan protesnya dengan melakukan PT atau mengundurkan diri ke tengah alun atau ruang publik terbuka selama beberapa jam atau hari. Agar dibantu untuk menyelesaikan masalah, tradisi menggunakan tubuh untuk senjata keinginan, termasuk berkata tidak makan minum menjauhkan diri dari kehidupan normal. Jadi keinginan, tapi secara tradisional karena sudah ada standar itu dari masyarakat tradisi, jadi mereka tidak untuk membuat ide baru hanya memakai cara yang lama itu secara tradisional. PP untuk penguasa feodal, sementara betapa untuk komunikasi dengan penguasa alam semesta. Bagian tentang tamu Pak Dubus dari Banten, bagaimana praktek tradisi Dubus pada konteks kekinian. Nah, dalam hal ini dalam tubuh yang sudah sangat tua itu dengan tradisi dan sampai sekarang masih hidup, mereka mentarikan dalam konteks kekinian. Nanti ada kesempatan teman-teman dari Banten menyampaikan makalahnya dan akan mempraktekkan satu action Dubus pada siang hari nanti. Individu di masyarakat tradisi adalah representatif keluarga atau masyarakat adat. Ketika satu individu mengalami gangguan jiwa, mengganggu kehidupan adat atau memalukan keluarga, dipasung di belakang rumah dengan balok kayu penyebab. Banyak action performatif tradisional dengan konteks berbeda. Aksi seperti ini juga mengingatkan kita pada Stella, arti dari Australia, yang menaikkan diri pada daging kulit dengan besi kail pemancing terus tali pada puluhan titik tubuhnya, tertabak katak ganti dengan posisi tubuh menggantung. Jadi sebenarnya action tubuh kekerasan itu sudah terjadi ribuan tahun dan masih ada dalam action tubuh kontemporer pada hari ini. Jadi kita bisa lihat mitos pengendalian tubuh itu sendiri dengan konteks berbeda. Tradisi tikar batik satu sarung di Makassar ketika Siri atau Raja Bini paling dasar diusir mengajak pemusik untuk bawa batik dan bertarung dalam sarung. Tradisi ini juga eksis di masyarakat Madura sebagai cara. Atas anggaran tubuh sebagai kekuatan utama bisa ditemukan di sini pertunjukan tradisional. Kata Obreng dan Bapak Ibunya membuat pertunjukan dengan segala pindah-pindah tempat menjadikan panggung pertunjukan mereka lebih cepat dalam ruang publik masyarakat. Tanpa batas panggung yang jelas, pertunjukan dan penonton yang juga tidak ada rencana menonton pertunjukan. Seperti itu belum menjadi satu. Yang kedua, tubuh modern dan pemberontakan. Ini kita meninggalkan tentang tubuh tradisional ini sekarang. Individu punya kekuasaan untuk menentukan aksi tubuhnya sendiri. Itu atas segala aksi tubuhnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kreasi ini semua dibantu. Dan kenal teater tari kreasi individu dalam kesempatan aliran, namun di dalam pemberontakan sebagai spirit produksi bisa melakukan musik sebagai pemandu seni biologis bersama dengan gaya pemberontakan Partai Komunis. Seni dan budaya mengalami normalisasi menuju kebutuhan aktivis semata dari media konvensional, lukis, patung, dan grafis. Pemberontakan
atas normalisasi ini oleh Mahasiswa ITB dan ASI sebagai gerakan seni rupa baru. Pada akhirnya mereka dikeluarkan dari kampus dengan surat ditandatangani Komandan Militer, bukan otoritas kampus. Ide sosial politik. Pameran membuka akses pameran dan memberi jalan masuk itu belakang. Dan keadaan ruang pamer gelap, namun penuh penonton. Para peserta pameran berteriak mengeluarkan kepala kepada pemerintah, polisi dan ketika kebudayaan modern mengalami banyak kritikan dan koreksi, muncullah pemahaman postmodern di mana termasuk pekerjaan gaya hidup, pilihan jenis kelamin, pilihan jenis hubungan cinta dan sebagainya. Kristos yang muncul kemudian masih sibuk dengan program hingga sekarang. Di Jakarta beberapa kali membuat event bulanan Red Action sejak tahun 2003, kemudian 2005 sampai sekarang event festival tahunan salah satunya program festival yang selalu coba menyatukan media action itu bersama komunitas di mana festival dikerjakan sebagai human diri. Akhir ini maka banyak membuat event eksperimen program destruktif yang mewakili bermacam performance terutama dengan berbagai alat untuk menghasilkan sound. Juga sedang fokus di konstruksi HDTC, pusat budaya di tantangan, membangun area 2 hektar untuk pusat budaya dengan hutan yang menghasilkan pangan, energi dan budaya baru yang menarik. Hari ini program lokal menjadi semakin beragam, teori dan serius dengan budaya konstruksi sama-sama memakai ruang dengan bermacam mekanik plus suara dan cahaya. Ini juga panas termasuk organizer kalau di Bandung banyak eksplorasi kreatif penonton dengan tali. Desa dan juga mengembangkan banyak teknologi baru performa digital. Dari foundation dan ASU termasuk dari foundation dan ASU dengan performa digital. Dan masih akhir banyak eksplorasi. Sudah tidak asing lagi untuk tampil di ruang manapun untuk outdoor dengan berbagai teknik. Hanya penyesuaian konteks sosial yang lebih jauh dengan media ini. Sementara ini lebih terdominasi sebagai benda mewah, hiasan dan investasi. Lain sebagai hiburan dan investasi dari semata. Namun dengan Quran sebagai ujung tombak minimal kita bisa catatan. Tulisan ini belum saya kasih foto dan belum saya dari foto dan video karena waktu. Tetapi sekali lagi bahwa forum ini masih forum besar yang dibuka untuk pada tampilan. Jadi untuk pengadakan untuk beberapa rekan perdana juga terus dalam mendapatkan informasi dari tulisan kembali ke operator kita bersama dari ini kita beberapa hal yang tentang perjalanan tubuh itu sendiri. Jadi dari back ke 3 poinnya, di mana di yang pertama itu tubuh dari tubuh politik. Ini ada sub bagian dari tradisi tubuh sebagai sebuah media untuk pernyataan atau statement personal dan pribadi. Bahkan keberadaan akan percayaan atau terhadap penciptaan dan hukumannya, dan kemudian bentuk kekerasan melalui siksaan terhadap tubuh ini dalam kutip siksaannya. Itu dalam tradisional sebuah kekayaan seni pertunjukan. Jadi untuk poin yang kedua adalah tubuh badan dan pemberontakannya, dan yang ketiga adalah tubuh performatif dan performance
atau media kekinian saat ini. Lalu kemudian juga di sini dipertanyakan dengan sebuah posisi sebuah peraturan yang seperti apa, itu apakah bentuk atau ada struktur peraturan di Indonesia ini juga mengawal seperti apa, atau kemudian perkembangan dari mana, lalu tentang ruang dihadapi juga keberagaman terhadap aktivitas atau situasi publik yang ada. Terus lagi kemudiannya hubungannya juga dengan media atau medium-medium lain ini di permasalahan itu sendiri, karena beberapa hal memang kita mungkin Indonesia sudah terbiasa melihat beberapa yang memang terjadi di ranah sepak juga atau sepak bola juga seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang memang kemungkinan karena alami saja biasa gitu, jadi kita lihatnya biasa aja ini, atau gimana caranya bahasan-bahasan yang memang performance Indonesia juga. Seni yang lain, performance art dan kemudian seni yang lain, atau mungkin secara akademis itu sendiri menghadapi hal seperti apa, atau di kita selama ini bisa melihat beberapa tulisan yang mengkaitkan ke sini. Jadi untuk selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 5 menit sebelum pembicaraan yang kedua untuk beberapa rekan-rekan atau teman-teman yang ingin menambahkan atau yang ingin kemudian bertanya juga. Mari kita sama-sama silakan di beberapa dulu. Ada dua hal. Apa kira-kira pengaruhnya pada cara memandang seni sebagai penggemar? Pergantian dari politik. Pergantian dari politik kan? Pengaruh media. Berbagai politik mempengaruhi ruang publik dan ruang kebebasan berekspresi, itu sudah pasti. Performat itu saya sebagai pelaku juga betul-betul merasakan bahwa ruang publik itu tidak bisa kita masuk ke sana, kita ditangkap, dan saya ditangkap juga, dan Mbak Ramai juga pernah mengalami itu. Dan sekarang kita bebas, tidak ada ruang pendidikan. Dulu orang dari turun ke jalan itu menjadi perhatian yang luar biasa, tapi ditangkap. Sekarang turun ke jalan silahkan, tapi orang tidak melihat. Jadi kadang ini bingung, pergantian rejim ini membingungkan. Fasenya itu berbeda, tapi sama-sama tidak enak untuk kita. Nah, bagaimana pintar-pintar kita dulu, kita bisa membuat perhatian dan kita bisa bersuara sebagai media massa. Sekarang kita menghadapi media massa sekali, menghadapi publik kita sekali, tapi silakan mau kelompok dulu. Kalau misalnya kita terlalu berani, lawannya bukan kita. Mungkin bahwa pemerintah juga kita ada. Maka tentang ruang dan tentang kebebasan berekspresi. Seharian untuk merumuskan perjalanan tubuh yang kita ketahui dari masa tradisional sampai kontemporer itu menarik ya, walaupun sebenarnya ada usulan karena pendek saya sebetulnya mungkin berhubungan dengan apa yang saya pindah ke yang kedua karena itu kan berhubungan dari perspektif seorang kritikus gitu. Sedangkan ini kami kan praktisi dan juga akan mengangkat persoalan tentu dari sudut saya sebagai seorang praktisi. Saya kira
kira mungkin itu bisa lebih efektif nanti dari teman baru nanti yang mungkin membawa apa teori di belakangnya. Ngarang sendiri, ya kan? Jadi saya coba tukar dulu, dan nanti biar yang ketiga saya coba supaya nyambung gitu. Ya saya coba. Kalau bicara itu ada saya dan ada yang teman yang ada mereka itu tanpa timnas tidak masuk dalam. Nah, di sini makanya ini pertama ini baru. Ini masukin aja, masukin aja, usul aja. Jadi harus Dan saya kira untuk mereka udah setelah pembahasan dalam saya itu ada nama-nama lain, nama-nama yang muncul dalam kerjaan itu ada saya, ada nama-nama lain seperti ada buku, ada tapi ada terus pasti setelah itu ada kelompoknya ini itu juga ada dan nama saya ada dari Kaya dan tetap ada sebagian ada kantor. Nah jemput itu setelah berikut itu istilah jemput itu memang muncul ketika zaman di Bandung itu ada YPK baru-baru. Ini saya mungkin tulis tahun berwarna tahun 88, mereka jaya tahun 89 sampai 94-an, dan ini 95 sampai 96. Jemput itu 90-an dan 6 ya. Itu semua orang melakukan aktivitas yang di luar apa muncul. Nah, sementara dalam kelompok kreatif yang juga penyanyi itu konsep juga jadi visual gitu kan. Di dalam bentuk itu pun saya juga yang masih. Kalau nama-nama juga ada saya juga ada di sana ada saya yang mungkin nanti waktu prioritas saya mencatat di video ini supaya berjalan selanjutnya karena ini kan laboratorium. Ya saya kemarin sebetulnya akan membicarakan perintah karena akan mengajak orang lain bergerak, makanya akan mengancam. Sebenarnya memang tugasnya tidak ada yang buat saya aktif saja untuk apresiasi saja, tapi apalagi kita itu kalau action kita tukang action artis
Itu sih hampir bergaya depan untuk perubahan kekuasaan, perubahan ruang publik di situ. Kita pastinya memang di sana. Karena kalau misalnya nonton peran terbatas, kalau kita masuk ruang publik, siapapun akan melihat. Nah, kemudian menjadi ancaman atau tidak tergantung kondisi penguasa dan warga negaranya itu lagi sejahtera atau tidak. Mungkin dari Bandung. Sangat menarik mencoba membaca fungsi tubuh ya di dalam kehidupan dan sampai sekarang. Tetapi kalau kita cermat lebih lanjut, sebetulnya apa yang diungkapkan beliau ini pada masa sekarang pun masih tetap seperti Iya. misalnya tubuh sebagai dokter adalah pernyataan personal, ya. Juga tubuh sebagai alat untuk hukuman dan itu sebagai dan ada hal lagi yang saya mau tambahkan, yaitu yang tidak dipasang juga, tubuh sebagai pernyataan identitas komunal. Tubuh itu selalu